Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisalu Feli. Ana min faslil lugatil arabiyyah wa adabiha atsaniyah. Uridu an ashrah maudu'an fil lugatil arabiyyah wa huwa fasailul lugati. Fasailul lugati atau juga disebut dengan rumpun bahasa. Ta'riful fasailul lugati waqa'an di qamusi Indonesial kabir wa min ma'anil asrati majmu'atun kabiratun minal umam al-lughat min nafsil asli wan naw'i. Jadi pengertian dari rumpun bahasa ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu dari makna rumpun adalah golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan jenisnya. Fil lugatil arabiyyati yatluqu alaihi fasilatun ma'a syaklil jama'atil fasail. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan fasilah dengan bentuk jamaknya fasail. Fasailul lugati hiya majmu'atun minal lugati fi fasailil lugawiyyati yatimmu tanaqaluha minal lugatil wasitati. Al-lugatul wasitati hiya mushtaqun minal lugati tsaniyati lugatan ula ma yusamma al-lugatul qadimah. Rumpun bahasa atau fasailul lughah adalah kelompok bahasa dalam satu keluarga bahasa yang diturunkan dari bahasa Madya. Bahasa Madya adalah turunan bahasa kedua dari bahasa pertama yang disebut dengan bahasa purba. Tsumma al-fasailul lughah fil alam. Fasailul lughah Aurubiyah al-Hindi. Fasailul lughah al-Hamayah as-Samiyah. Fasailul lughah at-Tawraniyah. Jadi rumpun bahasa-bahasa di dunia ini ada 3 macam. Yang pertama, rumpun bahasa Indonesia Eropa atau Aurubiyah al-Hindi. Rumpun bahasa Indonesia dan Eropa ini menurut Subhi Soleh, bahasa Indonesia Eropa merupakan bahasa yang paling banyak tersebar dan penutur bahasa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peradaban manusia modern. Bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau subrumpun bahasa Indonesia Eropa adalah Jerman, Indonesia Iran, Armenia, Baltik, Yunani, Itali, Prancis, Portugal, Inggris, Denmark, Swedia, dan lain-lain. Kemudian rumpun bahasa yang kedua adalah rumpun bahasa Hamiyah Samiyah. Rumpun bahasa Hamiyah Samiyah merupakan share, disebut juga dengan Afro-Asiatik, bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau subrumpun bahasa Hamiyah Samiyah adalah Koptis, Husid, Khot, Arab, Ethiopia dan Ibrani, Aramiyah dan Kan'aniyah. Kemudian rumpun bahasa yang ketiga adalah rumpun bahasa At-Tawraniyah atau rumpun bahasa Taurani. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa Subhi Soleh menyebutnya dengan rumpun bahasa lainnya. Penyebutan ini bukan tidak beralasan, karena menurutnya bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau subrumpun bahasa ini sangat banyak dan beragam. Bahkan antara satu sama lain tidak ditemukan kedekatan hubungan atau persamaan. Bahasa-bahasa dimaksud adalah bahasa Jepang, Cina, Korea, India, Melayu, atau Indonesia. Ba'daha manahij tasnif fasailil lughawiyah. Hiya awalan an-nahjul jaini, tsaniyan nahju tasnifi, tsalitsan nahjul masahi, wa akhiran an-nahjul lughawi al-ijtima'i. Adapun beberapa pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengklasifikasian rumpun bahasa, yaitu dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama an-nahjul jaini atau pendekatan genetis atau genealogis, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa. Yang kedua nahju tasnifi atau pendekatan tipologis, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada semua bahasa seperti bunyi, kata, frase, kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga, nahjul masahi atau pendekatan areal, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang terakhir, an-nahjul lughawi al-ijtimai atau pendekatan sosiolinguistik, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan situasi dan fungsi. Al-lughatul arabiyyah hiya min baini fasailil lughawiyyah fil alam. Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul akadiyah au babili aramiyah kan'aniyah yamani wa habashi. In qaradatil lughatil thalathil ula bainama matatil lughatil thalath al-akhirah dhaharat ilal wujud wa akhiran dhaharatil lughatil arabiyyah ala annaha aqwa lughah wa aktsaraha tafawuqan ba'da khudu'ihi limusabaqati lughati lifitrati tawilati. Minal ma'rufi anna al-lughatal arabiyyata tanqasimu ila qismaini wa hiya al-arabiyyatul lati inqaradatil arabiyyah wallati la tazalu mawjudah. Bahasa Arab di antara rumpun bahasa dunia. Di antara bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab adalah bahasa Akadiyah atau Babilonia, bahasa Aramiyah, bahasa Kan'aniyah, Yaman, dan Habasyi. 3 bahasa yang pertama telah punah, sementara 3 yang terakhir masih dapat eksis. Dan akhirnya bahasa Arab keluar sebagai bahasa yang terkuat dan unggul setelah menjalani kompetisi bahasa dalam waktu yang tidak singkat. Sementara itu, para pakar belum dapat memastikan secara tegas kapan bahasa Arab itu mulai tumbuh dan bagaimana cara perkembangannya. Yang jelas, akhirnya bahasa Arab diketahui terbagi kepada 2. Al-Arabiyyah al-Ba'idah atau bahasa Arab yang sudah punah, dan Al-Arabiyyah al-Baqiyah atau bahasa Arab yang masih eksis. Bahasa Arab al-Ba'idah sering juga disebut dengan an-nuqushul Arabiyyah, di mana eksistensinya tidak dapat diketahui secara pasti, karena bahasa ini hanya dapat diketahui melalui analisis teks-teks atau manuskrip-manuskrip bersejarah yang masih ada. Sementara Al-Arabiyyah al-Baqiyah adalah bahasa Arab yang masih eksis sampai saat ini. Bahasa Arab al-Baqiyah adalah bahasa Arab keturunan Khatan yang tersebar ke berbagai bagian seperti Hijaz, Syam, Irak, Najd. Dengan dialek Khatan inilah suku Adnan atau cucu-cucu Ismail bin Ibrahim menyebar ke Jazirah Arab dan akhirnya bernama bahasa Arab, yang diantara suku-sukunya yang paling menonjol adalah suku Quraisy, yang kemudian sangat mewarnai perkembangan bahasa Arab. Bahkan bahasa Al-Quran juga memakai dialek Quran. Di antara bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab adalah bahasa Akadiyah, bahasa Aramiyah, bahasa Kan'aniyah, Yaman, dan Habasyi.